Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita mempelajari tentang applying for a job. Nah, jadi kita mempelajari tentang applying for job, nanti spesial tentang pembuatan dari surat lamaran. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran? Jadi ingat, dalam melamar sebuah pekerjaan itu identik dengan membuat surat lamaran ya. Jadi sangat penting sekali bagi anak-anakku semua mengerti bagaimana membuat surat lamaran dalam bahasa Inggris. Baik, kita lihat selanjutnya. Okay, now we are in job application letter form. So how to create it? The applications letter. The first, yang hal pertama yang harus dipahami oleh siswa-siswaku semua, kalian harus memahami susunan dari pembuatan surat lamaran ini. Yang pertama adalah applicant address. Apa sih yang disebut dengan applicant address? Applicant address itu adalah alamat dari pelamar itu sendiri. Alamat dari pelamar itu sendiri yang diisi dengan the first lines-nya diisi dengan nama, your name, your address, your telephone number, dan your email address. Ya, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon dan alamat email. Kemudian disusul dengan date, tanggal. Kemudian ada employer's address. Apa yang dimaksud dengan employer address adalah alamat yang dituju. Alamat yang dituju berupa employee's name, job title, company's name, company address. Jadi di sini ada nama yang dituju, yaitu siapa di dalam tempat bekerjamu. Kemudian kamu tuliskan job titlemu, artinya bagian apa yang kamu lamar. Kemudian kamu menulis nama perusahaannya, kemudian alamat dari perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kamu menulis yang namanya salutation. Salutation itu adalah salam, ya. Salam. Kemudian diikuti lagi dengan opening paragraph. Nah, opening paragraph biasanya, Bapak akan bacakan dulu. Opening paragraph itu explain the basic reason for the application letter. Which job are you applying for? When, where did you see the positions advertised? If it's not advertised, is that how you got the information about the vacant position? Nah, jadi katanya di sini di opening paragraph itu isinya adalah menjelaskan dasar alasan dari mengajukan surat lamaran ini, yaitu bisa berupa dari mana kamu mendapatkan informasi tentang pekerjaan itu, kemudian job yang mana yang kamu mau apply, atau mungkin kamu ingin where did you see the position advertised, artinya kapan dan di mana kamu melihat pengumuman itu, atau secara singkatnya dari mana kamu mendapatkan info bahwa ada penerimaan tersebut, ya. Atau mungkin jika kamu tidak mendapatkan itu, siapa yang memberi informasi tentang lamaran itu, ya. Jadi artinya di opening paragraph itu kamu menjelaskan alasan kenapa kamu ingin bekerja di tempat itu, lalu sumber informasinya dari siapa, itu dijelaskan di opening paragraph. So what is the next? The next is body of letter. Jadi yang selanjutnya adalah body dari surat itu. Nah, body dari surat itu Bapak akan bacakan.
demonstrates confidently that your skill, background, and experience are suitable with the desired job requirement. Nah, katanya di sini artinya di body ini itu mencerminkan tentang dirimu, kemampuanmu, latar belakangmu, pengalamanmu, kenapa kamu cocok dengan job yang kamu mau apply tadi atau kamu mau lamar tadi ya. Kemudian mention specific qualification which make you a good fit for the employer need. Artinya di sini kamu menyebutkan secara spesifik kualifikasi dirimu, kenapa kamu cocok untuk melamar pekerjaan tersebut. Ya, kemudian mention how your personal skill and support technical abilities state you would high regard an opportunity to work for the company. Jadi di sini artinya menyebutkan bagaimana kemampuan secara pribadi dirimu, kemudian kemampuanmu mendukung secara teknikal bahwa kamu mampu bekerja pada kesempatan ini untuk melakukan hal yang terbaik terhadap perusahaan tempat kamu melamar. Artinya di sini kamu menyatakan dirimu mampu, kemudian kamu bisa support perusahaan tersebut sehingga perusahaan itu maju, ya. Artinya mereka yang ingin merekrut dirimu untuk masuk ke perusahaan, mereka sudah yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat. Artinya di body ini kamu memberi pernyataan bahwa kamu bisa meyakinkan mereka, mereka tidak salah pilih tentang dirimu. Kemudian di sini nextnya adalah closing paragraph. Closing paragraph itu adalah paragraf penutup ya, yang menyatakan tentang kesiapanmu untuk melakukan interview tes, termasuk ya kontak nomormu atau emailmu. Artinya kamu terakhir kamu bersedia kapan saja dikontak untuk melakukan interview, ya, dan kamu yakinkan bahwa mereka dari perusahaan itu siap untuk menerimamu dan kamu sebagai pelamar siap untuk kapan saja dari perusahaan itu menghubungimu untuk melakukan interview. Artinya pernyataan penutupmu ya. Kemudian closing ya, penutup, your sincere, your faithful. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian ada signature-nya. Signature-nya adalah tanda tangan. Oke, jadi ingat di job application letter itu ada applicant's address, date, employer's address, salutations, opening paragraph, body letter, closing paragraph, closing, kemudian signature. Jadi hal yang terpenting di sini kamu bisa lihat bagaimana sih membuat job application letter tersebut. Kita next slides ya. Kita lihat. Nah, ini contoh dari application letter. Kita lihat Hendra Harjuna, Jalan Semangka number 76, Pekanbaru. Phone numbers itu, kemudian email address itu ya. November 12, 2019. Jadi 12 November 2019 ya. Nah, sekarang ada Miss Lela Purnama. Siapa Miss Lela Purnama? Adalah orang yang kamu tuju di perusahaan tersebut, yaitu posisinya adalah personnel manager. Kemudian dia berada di Sky Blue Automotors. Itu adalah perusahaan dari yang kamu tuju untuk melakukan melamar tadi. Kemudian Jalan Sejahtera number 110, Pekanbaru. Jadi itu adalah address dari company-nya. Dear Miss Lela Purnama, I'm writing to apply for the positions of motorcycle mechanic as advertised in Horizon Post newspaper on Saturday, November 10, 2019.
Nah, dari sini ini adalah opening paragrafnya ya. Jadi dia bilang, saya menulis sebuah surat lamaran ini untuk pekerjaan sebagai mekanik sepeda motor di mekanik motor. Kemudian informasinya itu dia dapatnya dari newspaper atau koran Horizon Post ya, di hari Sabtu pada tanggal 10 November 2019. As you can see from my enclosed curriculum vitae, my qualification match that required for this position. Nah, di sini dia melakukan namanya statement bahwa dia cocok sekali dengan pekerjaan tersebut seperti yang tertulis di kurikulum vitae-nya, CV-nya dia. I graduate from SMK Karya Bangsa Palembang, majoring in automotive engineering. My internship at PT Wahid Teknik Palembang afforded me with crucial skill to work with professional technician. I assisted them in general repair of various brands of motorcycles. I am familiar with proper standard care in automotive repairs. Nah, jadi di sini dia sudah menyatakan dirinya seperti yang ada di CV-nya dia, kurikulum vitae-nya dia. Itu dia menyatakan bahwa dia lulusan dari SMK Karya Bangsa Palembang dengan jurusan otomotif. Kemudian dia punya pengalaman kerja di situ, dan artinya dia sudah siap untuk menjadi mekanik di perusahaan itu. Jadi dia promosi dirinya dengan cara seperti itu. Kemudian dia bilang lagi, I'm a fast learner and harder worker. Jadi dia katanya adalah orang yang bekerja dengan cepat dan orangnya yang bekerja keras gitu. I'm able to work under pressure in a team. Jadi ingat, di dalam sebuah pekerjaan itu kita harus siap bekerja di bawah tekanan ya. Jadi di sini dia menyatakan bahwa saya siap bekerja di bawah tekanan dalam sebuah tim. Jadi artinya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan itu biasanya memiliki target yang mau dicapai. Otomatis mereka akan memberi jadwal atau schedule yang padat sehingga semua pekerjanya bekerja sesuai dengan aturan dan tujuan mereka. Contohnya, jika kamu mau menjadi sebuah mekanik di sebuah agensi, sepeda motor agensi, artinya kamu harus bisa memenuhi syarat-syarat mereka. Bisa melakukan dalam seminggu, bisa melakukan perbaikan 20 motor, 30 motor. Dan itu adalah target. Nah, itu salah satu bentuk dari pressure di dunia pekerjaan, ya. Nah, kemudian dia menulis lagi, I greatly appreciates the time you spend for reviewing my application and the opportunity for interview, which I can attend your most convenient times. I can be reached by phone, email, anytime. Jadi katanya di sini, nah ini adalah paragraf closingnya, bahwa dia bilang bahwa dia siap untuk melakukan interview, dan dia mengucapkan terima kasih sudah ada kesempatan untuk memasukkan application letternya. Kemudian dia menyatakan dia siap untuk di interview, bisa melalui telepon ataupun menggunakan email ya. Artinya dia siap kapan saja di interview oleh perusahaan tersebut supaya dia cepat masuk ke sebagai mekanik di perusahaan Horizon tadi. Bukan Horizon ya, sebagai mekanik sepeda motor tadi. Nah, yang terakhir, thank you for your kind attention, katanya. Itu adalah salam penutupnya dia. Yours sincerely, tanda tangan, nama pelamar. Jadi beda sekali ya surat lamaran yang dibuat dari bahasa Indonesia
dengan surat lamaran versi bahasa Inggris. Jadi bodinya ini sistemnya, kalau Bapak lihat sistem dari surat lamaran ini adalah surat lamaran bentuk lurus. Dan bisa kita lihat di dalam bahasa Inggris ini tidak terlalu bertele-tele dalam membuat surat lamaran. Jadi anak-anakku semua, sebenarnya pada intinya surat lamaran ini adalah bentuk praktis saja, menggambarkan dirimu yang kamu siap untuk melakukan apa yang menjadi tujuanmu di perusahaan mereka. Jadi persiapkan diri, nanti contohnya kayak anak-anak di 12 TKRO maupun anak-anak yang berada di 12 TEB ingin melamar di perusahaan. Artinya anak-anakku siap jika perusahaan itu bergabung dengan investor dari luar. Kadang-kadang surat application letternya itu dalam bentuk bahasa Inggris dan nanti diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Nah seperti itu ya untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi tugasnya hari ini adalah kalian buat di buku catatan kalian tentang job application letter. Gunakan urutan-urutan yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang di slide ini. Urutan-urutannya tadi, ikutin urutannya dan buat catatannya ya. Seperti itu saja tugasnya untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, keep healthy every times ya, dan selamat pagi.